Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himara, kembali lagi bersama saya Balkis Talita di Himara Podcastnya Mandua. Oke, kali ini kita bersama dengan King of Chemistry Olimpiadanya Mandua nih. Nah, di samping ini ada Sutejo. Dan ini Sutejo ini kemarin baru saja mendapatkan silver medal dalam ajang Kosmi Olimpiade Kimia nih. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan sedikit tentang latar belakang Kak Sutejo. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sutejo, bisa dipanggil Tejo. Saya berasal dari 11 F2 MIPA. 11 F2 MIPA ya. Nah, ini kan Kak Sutejo kan ngikutin Olimpiade Sains Kimia ya, yang kimia. Kenapa sih kenapa kamu masuk bidang kimia padahal ada bidang lainnya? Apa yang membuat kamu tertarik di kimia ini? Ya, sebelumnya dulu ketika saya kelas 10 itu saya lebih tertarik dengan bidang matematika karena memang saya dulu lebih jago di matematika daripada bidang kimia. Tapi karena saya berada di asrama Mandua Kebumen, saya bertemu dengan sosok yang bernama Mas Daniel. Nah, beliau itu juga mengikuti olimpiade dan dia masuk di bidang kimia. Karena saya lumayan dekat dengan dia, saya jadi ikut tertarik dengan bidang kimia. Nah, itu. Oh, berarti jadi terinspirasi dari sosok Kak Daniel ya? Iya, ya bisa dia. Oke, itu kan kamu juga asrama juga nih. Terus Ya. gimana sih cara kamu mempersiapkan untuk mengikuti ajang Kosmi ini? Tentunya mungkin kalau misalnya di asrama juga ada kegiatan-kegiatan yang kayak di asrama gitu ya, nggak cuma di sekolah doang. Gimana cara kamu mempersiapkan buat mengikuti ajang Kosmi ini? Kalau buat persiapan menghadapi Kosmi tahun ini, kurang lebih saya belajar di pagi hari ketika jam sekolah karena saya juga mendapatkan dispensasi. Biasanya saya belajar dari jam 7 sampai sore. Jam 3, jam 4 itu saya belajar. Habis itu saya belajar kembali di malam hari. Ketika kegiatan asrama Mandua sudah selesai, itu kira-kira jam 9 dan saya seringkali belajar hingga jam 11 atau jam 12 malam. Ya. Wah, jadi Kak Sutejo juga sudah bisa mengatur waktu ya antara asrama, sekolah, sama olimpiadenya ini ya. Terus gimana sih, ada nggak tantangan terbesar buat Sutejo dalam mempersiapkan ajang Kosmi ini? Tantangan terbesarnya apa? Kalau buat tantangan terbesar, sebenarnya tantangan terbesar itu ada pada diri kita sendiri ya. Karena tantangan terbesar dalam belajar tentu saja adalah kemalasan. Ya. Saya sering malas itu. Kadang saya berangkat pagi hari itu bisa jam 7:30 baru berangkat, jam 8 kadang. Oh my god. Nih, terus cara kamu menangani kemalasan itu gimana? Terus kan kamu orang olim ya, pasti selalu belajar kehidupannya itu belajar. Pernah nggak sih kamu ngerasa bunek, suntuk, terus kayak pusing banget kepenginnya rebahan gitu. Nah, itu kan juga kemalasan kan. Nah, gimana sih cara kamu menangani kemalasan itu? Kalau buat kemalasan, bunek, dan lain-lain itu pasti semua orang pernah lah ya dan sering lakukannya. Nah, saya juga sering merasa bunek ketika sudah lama belajar nih. Karena biasanya saya bunek itu jam 11 itu sudah bunek karena kan sudah belajar dari sekitar jam 7:30 sampai jam 11 itu sudah otaknya sudah mulai panas itulah ya. Ya, jadi, karena itu jam rawan itu buat tidur apalagi ya, enak banget ya. Terus saya kadang bunek, jadi saya
kembali ke asrama buat tidur sejenak, habis itu sholat duhur, kembali lagi ke ruang olim. Itu biasanya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang tadi saya ucapkan itu, solusinya ada pada diri kita sendiri juga sebenarnya. Karena kemalasan itu hanya bisa dituntaskan dari hati kita dan pikiran kita sih. Nah, misal kita sedang bunek nih, lah banyak hal-hal yang bisa membuat kamu tidak bunek kembali. Misal contoh, buneknya itu karena ruangannya panas nih. Lah kita bisa merilekskan diri kita di ruangan yang lebih dingin, itu misal. Atau kita bisa beli es atau sejenisnya. Lah kalau misal malesnya itu bener-bener pure males karena misal pengen bermain hal yang lain atau bermain game kayak gitu, ya kita boleh saja bermain game, cuman tetap ingat waktu kayak gitu sih. Oke, berarti tetap kembali ke diri sendiri masing-masing lagi, ingat waktu, konsisten, terus malesnya itu loh, ya enggak? Oke. Kan kimia ini kan terkenal dengan rumus-rumus yang sangat rumit, terus ramuan-ramuan gitu kan. Kamu ada nggak sih tips tersendiri buat gimana cara kamu belajar rumus-rumus itu, gimana cara kamu belajar kimia yang sangat rumit tapi mungkin bisa dibikin semenyenangkan itu? Kalau buat saya sendiri, tips untuk menyukai pelajaran kimia, kalian bisa belajar materinya dulu ya, sekitar 1 atau 2 jam sampai kalian benar-benar paham akan materi itu. Setelah itu, agar kalian dapat menghafal misal rumus-rumus di kimia, kan itu lumayan rumit-rumit ya. Nah, kalian bisa hafal itu dengan sendirinya tanpa menghafal dengan cara latihan soal. Latihan soal berulang kali. Oke, latihan soal itu emang sangat membantu ya. Begitupun mungkin di olim-olim yang lainnya juga kayak gitu ya. Iya. Oke. Terus perasaanmu gimana sih ketika kamu mendapatkan medali gold, medal silver? Kemarin ketika saya mendapat medali silver di ajang Kosmi 2025, tentu saja saya sangat senang dan tidak menyangka bisa mendapat medal silver itu. Karena kemarin ketika hari pengumuman, saya itu sudah sangat kecewa sekali dengan diri saya pada saat medali honorable mention dan bronze medal sudah lewat dan saya tidak ada di papan pengumuman. Saya sudah sangat panik sekali. Namun ternyata takdir berkata lain, saya berada di silver medal peringkat ke-5. Wah, berarti juga sempat overthinking juga ya. Iya. Terus buat selanjutnya itu kayak kan kamu tadi ini ya, soal apa sih yang kamu benar-benar paling sulit di kimia itu, yang pernah kamu temuin di kimia? Buat kimia atau khusus di Kosmi kemarin? Iya, buat khusus Kosmi kemarin. Oh, khusus Kosmi kemarin. Kalau buat soal-soal Kosmi di final kemarin, saya cukup kesulitan di soal yang mempunyai basis bahasa Inggris. So, saya kesulitan untuk menerjemahkan saja itu. Oh, oke. Terus kan perasaannya tentu senang ya mendapatkan juara gitu. Tapi pertama kalinya kamu terjun ke bidang kimia, olimpiade kimia ini, pertama kali terjun kamu misalnya ikut lomba nih,
Itu langsung mendapatkan juara atau pernah langsung down karena mungkin belum rezeki? Kalau buat pengalaman di lomba-lomba yang sudah saya pernah ikuti, itu ada pengalaman kegagalan saya di lomba OSN tahun 2024, tepatnya di OSK-nya. Itu OSK? saya OSK apa tuh? Kalau boleh OSK tahu. itu salah satu seleksi OSN pada tahap kabupaten. Jadi saya di kabupaten sudah gugur duluan. Itu dulu ketika saya mengikuti OSK yang tahun 2024, saya masih banyak mempunyai kekurangan, terutama di bidang kimianya. Itu saya masih kurang latihan soal. Oke, berarti benar-benar sempat ngalamin kegagalan ya. Terus ketika kamu ngalamin kegagalan itu, apa sih yang membuat kamu bangkit kembali untuk tetap semangat dalam belajar? Ya, untuk bangkit kembali, saya mempunyai pengalaman kegagalan lagi yang sangat berdampak pada semangat saya dalam belajar materi bidang kimia. Dulu saya pernah mengikuti ajang LCC Kimia di Universitas Pajajaran di Bandung. Nah, saya dulu lomba bersama dengan senior saya, yaitu Mas Daniel, dan saya di lomba itu cukup terbantai dengan orang-orang yang lebih pintar di sana. Jadi saya sangat menyadari bahwa diri saya itu masih banyak kurangnya. Jadi saya terus belajar hingga sekarang saya juga masih belajar. Ya berarti berjuang terus ya. Iya. Terus mungkin nih Sutejo punya tips-tips buat teman-teman pelajar yang mau mengikuti Olimpiade Kimia atau Olimpiade lainnya. Kalau buat tips Olimpiade, itu kunci utama buat sukses, terutama bidang saya, bidang kimia. Satu, konsisten. Yang kedua, latihan soal setiap hari. Konsisten latihan soal tiap hari gitu ya. Iya. Karena mungkin latihan soal juga ngebantu banget kita. Soalnya kita juga ngukur kemampuan kita dari latihan soal gitu ya. Terus seberapa penting dukungan lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar bagimu, kayak misalnya guru, teman-teman, ini support system. Untuk dukungan, tentu saja lingkungan itu salah satu yang paling penting ya kalau buat belajar. Karena dengan lingkungan yang mendukung, kita jadi bisa belajar lebih maksimal. Kalau buat dukungan dari orang-orang sekitar kita, itu juga lumayan penting karena bisa membuat kita jadi mempunyai tujuan, yaitu untuk misal mendapat pujiannya kayak gitu. Tapi yang lebih penting itu sih agar kita tidak mengecewakan teman-teman yang sudah mendukung kita. Oke. Terus kayak apa dampak dari kemenangan yang kamu raih di medali gold Cosmi ini? Medal gold. Buat dampaknya atas kemenangan kemarin, saya di bidang kimia, saya mendapatkan silver medal di ajang Cosmi 2025. Itu membuat saya lebih semangat untuk mendapatkan prestasi-prestasi di lomba-lomba yang akan datang. Oke, terus apa rencanamu ke depan dalam pendidikan? Kayak misal nih, kamu mau tetap lanjut di sains atau mau pindah gitu? Kalau buat
pendidikan yang akan datang, pasti saya milih yang ada kimia-kimianya sih, karena yang saya pelajari kan juga itu sebenarnya basisnya untuk orang kuliah. Jadi ketika saya besok kuliah dan ada materi kimia-kimianya, saya bisa lebih santai dalam proses pembelajaran. Oke, kan mungkin ketika olimpiade itu kan ngebutuhin waktu yang lama buat belajar gitu. Terus ada nggak sih dispensasi dari sekolah? Terus kamu gimana, kayak mungkin dispen, tapi ketika di kelas akademisnya bagaimana? Apakah terganggu atau malah terbantu karena adanya olimpiade kimia ini? Ya, untuk dispensasi dari sekolahan, kalau buat lomba-lomba seperti Kosmi, terus OSN, KSM, itu tentu saja ada dispennya. Dan itu lumayan lama sih dispennya. Itu sangat membantu kita dalam menghadapi ajang-ajang atau lomba-lomba yang akan kita hadapi setelah itu. Terus buat dampak di materi-materi yang ada di kelas, pasti kita akan tertinggal ya, tapi kita masih bisa menyusulnya lah. Bisa menyesuaikan ya? Iya, menyesuaikan. Oke. Terus tokoh inspiratifmu, tadi kan tokoh inspiratif pertama dalam dunia nyata atau pertemanan gitu kan ada Kak Daniel ya. Iya. Ini dalam dunia, tokoh inspiratif dalam kimia atau chemistry itu apa? Siapa? Kalau tokoh inspiratif itu ada, namanya Kak Ricci dari Cirebon. Dia itu adalah medalis perunggu OSN 2023. Itu saya terinspirasi dari dia karena dia banyak memenangkan lomba-lomba di universitas-universitas besar seperti UGM, ITB, dan lain-lain. Dia itu sangat master kalau di bidang kimia. Dia juga sempat mengajarkan saya banyak materi di pelatihan OSN. Oke. Terus nih terakhir, mungkin bisa nih Sutejo bisa ngasih pesan ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini, terutama bagi teman-teman pelajar yang mau mengikuti ajang olimpiade di bidang manapun. Kasih pesan. Pesan saya untuk seluruh teman-teman saya yang mengikuti olimpiade, mau itu di bidang kimia, matematika, fisika, dan lain-lain. Yang pertama, tentu saja konsisten, karena tanpa konsisten pasti kita akan lupa dengan materi-materi yang kita sudah pelajari. Jadi konsisten itu adalah kunci utama. Yang kedua, sabar, karena ketika kita belajar materi itu pasti kita akan menemukan materi yang sulit untuk kita pahami, terutama karena kita berada di negara Indonesia. Nah, itu lumayan sulit mendapatkan buku-buku yang mempunyai materi yang bagus untuk olimpiade, karena kebanyakan olimpiade itu buku-bukunya menggunakan buku bahasa Inggris. Jadi pasti kita harus lebih sabar dalam menerjemahkan atau mengerjakan soal-soal yang tentu saja banyak yang sulit. Terus yang ketiga, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, karena tanpa pertolongan dari Tuhan pasti kita tidak akan bisa memenangkan banyak-banyak hal yang akan kita hadapi di kehidupan kita. Itu aja sih 3 poin penting. 3 poin nih: konsisten,
be patient, sabar, terus kita serahkan, selalu berdoa kepada Allah apapun itu tantangannya ya teman-teman. Benar Oke, sekali. terima kasih buat Sutejo udah mau menyempatkan waktunya datang ke Himara Podcast ini dan sharing-sharing bersama teman-teman. Sukses terus buat Sutejo dan semangat terus. Oke, gitu ya guys. Jadi kita harus tetap berjuang, berusaha, konsisten gitu. Kita tuh punya skill, tinggal kita temuin perkembangan itu dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.